Kau, kami tinggikan Kau. Kami agungkan Kau, anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa di sorga di bumi diberikan kepadamu oleh Bapa. Semua yang ada di bumi, di bawah bumi, di surga, semua malaikat, semua para tua-tua tunduk kepada Engkau, menyembahmu, menyembah Allah Bapa dan menyembah anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami bangga melayani Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini pagi berkat, pagi sukacita, pagi lawatan Tuhan bagi umatnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, beri penghiburan bagi yang susah. Kami perlu firman-Mu, bicara Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus turut bekerja dalam firman ini Tuhan. Kami doa dan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu firman Tuhan, kami hati keluar roh jahat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ditinggikan melalui firman ini, dan kami percaya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati firman Allah. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi. Turunin sedikit ketinggian. Tes satu, ya cukup. Shalom semuanya, shalom. Puji Tuhan, saya lihat semuanya semangat, puji-pujian ya. Tadi sudah aerobik begitu, kita sudah nyanyi ke kiri ke kanan, wah luar biasa. Kevin ya kan. Puji Tuhan, saya percaya ada sukacita pagi hari ini, amin. Hari ini tema firman Tuhan adalah hukum yang benar. Saya belum sempat buat PowerPoint, maaf sudah jadi kemarin agak sibuk. Kita buka ayat pembuka. Zakaria pasal 7 ayat 9, hukum yang benar. Zakaria pasal 7 ayat 9. Tuhan kasih ayat ini lalu saya kembangkan. Zakaria pasal 7 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Satu ayat pembuka. 3, 2, 1. Hukum buatan manusia belum tentu adil dan benar. Maka itu kita perlu hukum yang benar, yang berasal dari Tuhan. Amin saudara. Apa itu hukum yang benar? Sekali lagi kita baca pelan-pelan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar. Katakan bersama saya, hukum yang benar. Tunjukkanlah apa pertama? Kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Amin. Katakan bersama saya, kasih sayang. Kedua, kesetiaan. Kalau kita hidup menunjukkan kasih sayang, kesetiaan, maka pasti ada damai dan sukacita. Antar sesamamu manusia, kata firman Tuhan, dengan tetanggamu, your neighbor, lalu dengan keluargamu. Tunjukkanlah selalu kasih sayang dan kesetiaan. Bahkan sesamamu manusia sekalipun dengan musuhmu. Tunjukkan, paling berat dengan musuh sudah, kasih sayang dan kesetiaan, ya. Jadi inilah kalau kita melihat hukum firman Tuhan ya, yang dikatakan Tuhan memberikan hukum terutama adalah kasih. Tentu kita tahu, tapi kita buka sekali lagi Matius pasal 22. Pak Jimmy akan bacakan ayat 37 sampai 40. Matius pasal 22. Semua tahu ayat ini. Nanti kita kembali ke sini lagi. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40.
Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Ya, jadi saya percaya semua tahu firman ini. Tadi dikatakan hukum yang benar adalah kasih dan kesetiaan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, berikan aku hati yang mengasihi dan setia. Maka itu pertama firman Tuhan, Yesus berkata bahwa kedua hukum inilah mencakup seluruh kitab para nabi, ya. Kedua hukum ini tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita melakukan hukum kasih ini, kita sudah lulus semua Alkitab, saudara, katakan amin. Kasih itu adalah hukum yang terutama, ya. Maka itu saudara perhatikan ayat 37, apa kata firman Tuhan sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, all your heart, segenap jiwamu, ya, pikiranmu dan segenap akal budimu, segenap all your heart, all your soul, all your strength, bahkan segenap kekuatanmu. Kalau kita kasihi Tuhan, berarti kita mau taat kepada firman Tuhan. Lalu kita juga mau setia kepada Tuhan, katakan amin. Kesetiaan kepada Tuhan melalui 10 perintah Allah, jangan ada ilah lain di hadapanku, tidak lagi menyembah berhala. Itulah diberikan kepada umat Tuhan, hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua kita tahu bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Inilah kasih dan kesetiaan, ya. Maka itu saudara, kita dikatakan seperti dirimu sendiri. Diri kita rawat, kita jaga dengan baik. Nah itulah, makanya seperti dirimu sendiri. Kita tidak mau disakiti, maka jangan sakiti orang lain. Itu hukum yang sangat simpel, so. Kita tidak mau dilukai, maka jangan lukai orang lain, saudara. Itu hukum yang sangat simpel sekali, saudara. Kita tidak mau, katakanlah, dihakimi, maka janganlah juga menghakimi orang lain. Karena ukuran yang sama ketika engkau menghakimi orang lain akan diukurkan kepadamu, kata firman Tuhan. Amin. Inilah ayat yang Tuhan ajarkan. Kita tidak mau difitnah, kita tidak mau dicurangi, kita tidak mau dikhianati, maka jangan fitnah orang lain. Jangan juga khianati orang lain, jangan juga curangi orang lain, ya. Kita pun tidak mau dijahati. Jangan juga kita berlaku yang jahat kepada sesamamu manusia. Dengan melakukan dua hukum ini sudah kita melakukan seluruh kitab para nabi. Itulah hukum yang benar yang diucapkan Tuhan mengenai kasih dan kesetiaan. Matius pasal 7 ayat 12. Hati baca di situ. Matius pasal 7 ayat 12. Sangat luar biasa. Ayat ini sangat simpel sekali, sudah hukum kasih ini sudah. Matius 7 ayat 12 demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita mau orang lain berbuat baik kepada kita. Kita mau dihormati, berbuatlah baik kepada orang lain. Hormatilah juga orang lain. Ini sangat simpel, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Jadi inilah kalau kita melakukan ini, maka kata firman Tuhan, hidup kita akan damai, sukacita. Kita akan hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara terkasih dalam Kristus, mengapa ada perceraian, saudara? Jawabannya cuma satu, tidak ada kasih dan kesetiaan. Hello. Kenapa ada perceraian? Jawabannya cuma satu, tidak ada kasih dan kesetiaan.
Kalau orang setia tidak mungkin cerai. Ada amin. Kalau orang punya kasih, dia tetap mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Sangat simpel, saudara. Hukum yang benar, kembali lagi di dalam Zakaria pasal 7 ayat 9. Very simple. Oh, saya dalam sekali ayat ini. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Wow, ya. Jadi sudah terkasih dalam Kristus, gampang sekali waktu mengucap janji nikah, ya kan? Setia dalam suka dan duka, miskin dan kaya, sampai maut memisahkan, ya kan? Tetapi yang paling sulit memelihara kasih mula-mula itu, saudara, katakan amin. Peliharalah kasih mula-mula itu, katakan amin. Iya. Yang paling sulit itu memelihara kesetiaan sampai maut memisahkan, katakan amin. Iya. Saya sampai nggak sempat buat PowerPoint. Kemarin diculik istri saya, saudara. Dari siang, ya diajak makan siang, kita makan siang, yang bayar saya. Terus sore nonton film karena dia hobi, yang bayar dia nonton film. Makan malam sampai malam, yang bayar saya. Sampai sudah jam 10-11 malam ngantuklah saya. Iya. Jadi saudara, suami istri, kita walaupun sudah hampir 21 tahun, anak saya besar 22 tahun, ya kan? Harus ada kasih mula-mula. Harus bisa tetap gandeng di mall. Saya lihat betapa seperti Pak Jimmy sama Tati ini, wah, selalu melekat, kasih setia. Itulah rumah tangga yang bahagia, amin. Iya kan, ya kan foto di Facebook, itu bangga, saudara, katakan amin. Enggak boleh suami istri saling begini, saling gandengan tangan. Sampai opa oma pun tetap gandengan tangan. Di sini saya lihat opa oma pun setia, bergereja setiap hari Minggu, gandengan tangan. Diberkatilah GBI Tisi Glodok, beri tepuk tangan. Saudara, kita gampang mengucap janji nikah, tapi memelihara kasih mula-mula itu yang paling penting. Memelihara kesetiaan sampai maut memisahkan. Amin. Itu yang menjadi yang katakanlah yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Maka itu masuk rumah tangga nggak lepas dari badai. Ya kan, ya anak-anak muda yang mau menikah, ingat sudah, rumah tangga itu nggak lepas dari badai. Ada badai keuangan, iya kan? Abang, ada uang aku sayang, nggak ada uang aku melayang. Wah, jangan seperti itu. Di sini nggak ada yang mamon begitu. Amin. Konseling pra pernikahan dulu, saudara. Amin. Ada uang, nggak ada uang, tetap cinta. Iya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, ya kan? Ada macam-macam badai. Badai yang berikutnya, badai penderitaan. Mungkin ada yang jatuh sakit. Saudara suami yang sakit, istri harus bisa mengobati, harus bisa menguatkan satu dengan yang lain, ya kan? Mungkin ada badai pihak ketiga. Jangan, kalau dia bisa, gue juga bisa. Oh, salah, saudara. Kalau ada genderuwo, ya kan? Doakan genderuwo itu dihempaskan oleh Tuhan. Amin. Kalau ada kuntilanak, doakan kuntilanak diculak matanya oleh Tuhan. Amin. Jangan ada genderuwo, ada kuntilanak, gue juga bisa cari. Saudara, itu bukan yang benar. Harus ada kasih dan kesetiaan. Ada amin. Hukum yang benar hari ini kita belajar sangat mudah. Kasih dan kesetiaan. Itu Tuhan ajarkan sangat simpel, saudara. Jangan sampai kita lain di mulut, lain di hati. Tidak boleh, saudara, ya. Artinya apa? Tindakan dan perbuatan tidak selaras akhirnya bisa menjadi orang yang ingkar janji dan tidak setia. Orang yang gagal melaksanakan hukum Allah. Seperti apa, saudara? Ya itulah, katakanlah ya. Mengapa terjadi permusuhan? Baik dalam keluarga, baik dalam pertemanan, baik dalam, katakanlah ya, biasanya banyak pertemanan terjadi permusuhan. Karena tidak ada, apa dikatakan di sini, tunjukkanlah kesetiaan dan apa? Kasih sayang kepada. Kenapa terjadi permusuhan? Karena tidak ada kasih sayang.
Amin. Kalau ada kasih sayang, tidak akan ada permusuhan, saudara. Ya ini saudara sangat simpel ya. Kalau tidak ada kasih sayang, tidak ada kesetiaan dalam persahabatan. Lihat dalam Alkitab persahabatan Daud dan Jonathan itu penuh dengan kasih sayang dan kesetiaan, saudara. Pada satu peristiwa bapaknya Jonathan, Saul mau membunuh, dia kasih tahu, pergi Daud, papaku mau bunuh kau. Tapi mereka ikat perjanjian, yang penting kau jangan bunuh papaku. Karena Jonathan tahu Daud sangat mudah bisa membunuh orang, katakan dia diurapi Tuhan. Tidak akan kusentuh papamu Saul, dan dia menepati janjinya. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sudah terkasih dalam Kristus, kenapa terjadi tidak ada orang gagal memelihara namanya kasih dan kesetiaan? Yang pertama adalah karena ada kepentingan diri sendiri, saudara. Ada apa? Kepentingan diri sendiri. Iya kan? Namanya egois atau egosentris ya. Sehingga karena kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, dosa kedagingan, dan akhirnya karena ada kepentingan diri sendiri terjadilah perpecahan, terjadilah perselisihan, terjadilah keributan ya, atau katakanlah perpecahan baik dalam pertemanan, suku, dan juga bangsa. Pertikaian, saling menghujat, dan juga ada yang saling membunuh ya. Dosa-dosa ini bisa muncul karena ada kepentingan diri sendiri, terjadi perpecahan. Maka sudah terkasih dalam Kristus, tetapi jika hidup kita ada kasih dan kesetiaan, pasti ada yang pertama namanya persatuan. Katakan amin. Unity, saudara. Kasih dan kesetiaan ini akan membuat persatuan dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam perusahaan. Yang kedua, ketika ada kasih dan kesetiaan, maka akan ada kerukunan, saudara, dalam keluargamu. Katakan amin. Ada unity, ada persatuan, ada kerukunan, ada ketiga kedamaian, dan keempat ada keamanan. Inilah firman Tuhan, peliharalah kasih dan kesetiaan. Ayat 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Dan janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Harus ada apa? Kasih sayang pada masing-masing. Jangan ada kejahatan di dalam hatimu. Jangan menindas sesamamu manusia. Yang dikatakan orang lemah. Siapa yang orang lemah? Baik orang miskin, janda, atau dikatakan di sini anak-anak yatim, orang asing, saudara. Ya, inilah firman Tuhan. Jangan menindas artinya apa? Jangan mengancam sesamamu manusia. Katakan amin. Itu penindasan. Jangan juga memeras sesamamu manusia. Yang ketiga, jangan berbuat jahat. Kejahatan yang ternyata saudara ada dalam hati manusia. Kejahatan sebelum ada dalam tindakan, ternyata kejahatan itu ada dalam hati manusia. Roh kejahatan ini yang harus diusir dari hati manusia. Maka itu firman Tuhan berkata, ya, poin kedua adalah hati yang jahat ini. Kenapa bisa hati menjadi jahat? Karena ada benih-benih kejahatan yang harus diusir dari hati manusia. Baik Pak Hendy, bacakan Injil Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Injil Matius pasal 15. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amin. Iya kan? Maka dikatakan janganlah merancangkan jahat dalam hatimu. Ayat 18 dikatakan apa tadi dikatakan? Apa yang keluar dari mulut berasal dari mana?
Katakan bersama saya, mulutku harus baik. Amin. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Perbendaharaan yang baik akan keluar yang baik, katakan amin. Perbendaharaan hati yang baik pasti mulutnya keluar baik. Tapi perbendaharaan hatinya yang nggak baik, tadi dikatakan ada sumpah serapah, ya kan? Perkataan hujat, makian bisa keluar dari mulut, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, bisa keluar dusta, fitnah dari mulut, sumpah serapah, kutukan, ya. Next, bisa dilihat di sini, ya. Maka dikatakan di sini sumpah palsu, ya. Lalu segala hujat, sumpah serapah, segala pikiran jahat, ini semua ternyata ada dalam hati manusia yang bisa keluar melalui mulut kita, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, inilah benih-benih yang jahat. Jangan sampai kita lain di mulut, lain di hati, ya. Jadi di sinilah Alkitab mencatat di sini bahwa ternyata kita bisa melihat di sini dikatakan segala pikiran jahat ternyata ada dalam hati. Ya, harus diusir ini, saudara, roh-roh jahat ini yang ada dalam hati. Pikiran jahat, baik apa dikatakan segala macam dosa yang jahat. Menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus, pembunuhan adalah jahat. Perzinahan adalah jahat, katakan amin. Ini jahat, saudara. Karena tidak setia dengan pasangan hidup adalah jahat, katakan amin. Jadi zina ini jahat di mata Tuhan. Sama dengan kadar dosanya membunuh. Lalu kata firman Tuhan, percabulan, segala bentuk percabulan, pencurian, merampas milik orang lain, atau bersumpah palsu, ya, saksi dusta. Ini jahat di mata Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23, Ibu Sarah bacakan di sini. Sekali lagi mengenai hati, saudara. Jangan berbuat jahat melalui hatimu, kata tadi firman Tuhan. Markus pasal 7 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal-hal yang jahat ini yang timbul dari dalam orang, ya, dalam hati orang, apa dikatakan firman? Menajiskan orang itu. Jadi inilah saudara firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Ketika orang tidak hidup dalam kasih dan kesetiaan, ayat 22, 21 sama seperti ayat tadi Matius. Perzinahan, oke, sudah dibahas. Keserakahan, ini padang jahat oleh Tuhan. Ketika orang serakah, tamak, segala macam bentuk kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Iri hati ini jahat sekali di mata Tuhan, saudara, ya. Karena iri hati, seorang kakak bisa membunuh adik, yaitu Kain dan Habel. Saudara terkasih dalam Kristus, inilah kejahatan-kejahatan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, iblis bisa menanam dalam hati manusia. Tapi kenapa bisa manusia ini membuka pintu kepada kejahatan? Maka sudah terkasih dalam Kristus ada namanya katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi kimia. Katalis adalah zat yang mempercepat perubahan, ya. Nah, pertama mempercepat reaksi kimia, mempercepat perubahan. Iblis memakai katalis untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Katalis yang apa? Yang paling banyak dipakai itu adalah obat-obat terlarang dan minuman keras. Ada amin. Drugs and alcohol. Itu adalah katalis, ya.
Makanya, atau katakan, yang dipakai iblis, drugs and alcohol. Saudara tahu kalau saudara api dikasih katalis namanya spiritus atau bensin, cepat langsung menjalannya. Ada amin. Tanpa katalis, apinya tetap kecil. Tapi dengan spiritus, nah, kasih bensin cepat langsung menjalan. Itulah katalisnya, ya. Jadi saudara, katalis ini, narkoba atau miras adalah katalis yang mempercepat dosa menyebar dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, dan dalam tubuh manusia. Katakan amin. Minuman keras, ya kan? Tapi saya sangat bersyukur dan bersuka cita ada orang-orang yang pernah bersaksi di sini yang dahulunya narkoba, yang dahulunya hancur-hancuran miras, ternyata Roh Kudus jamah, diubahkan, berhenti total, sekarang menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Beri tepuk tangan yang meriah. Orang-orang yang dahsyat adalah saudara ini, katakan amin. Saya percaya satu hari dia akan bersaksi di mimbar ini, katakan amin. Tak perlu malu, mungkin latar belakang kita seperti itu, tapi ternyata melalui Roh Kudus Tuhan dapat ubahkan kita, katakan amin. Iya, itu katalis yang jahat, saudara. Ketika memang iblis pakai katalis, saudara bisa lihat ketika orang narkoba dia fly, iya kan, narkoba. Lalu kalau dia fly, terjadi perubahan. Katalis membuat apa? Perubahan apa? Sikap dari baik pikirannya menjadi pikiran yang negatif karena halusinasi. Betul tidak? Ada apa? Karena apa? Narkoba. Terus dia akhirnya dia mulai pikir yang jelek, perbuatannya mulai kacau, ngomongnya sudah mulai kacau. Itulah katalis. Singkirkan katalis dari hidupmu, maka hidupmu akan penuh dengan kemerdekaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah itu. Minuman keras akan membuat orang mabok. Ketika mabok ternyata disenggol sedikit, marah. Karena ada katalis. Orang ini tidak bisa disalahkan, katalisnya sudah masuk. Keinginan hawa nafsu, marahnya muncul. Bukan salah dari orang ini sebetulnya, tapi salah orang ini yang membuka pintu untuk katalis masuk dari hidupnya. Katakan amin. Tapi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita adalah orang yang mau mendengar, berubah, bertobat, sehingga kita adalah orang yang mau dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan mau saudara merdeka, katakan amin. Tuhan mau saudara bebas, katakan amin. Saya ingat, saudara, saya punya saudara saya dulu, saudara. Apa itu? Misanan ya. Jadi mama saya punya kakak perempuan, punya anak-anak. Ketika saya di Surabaya, saya suka ke Jakarta, menginaplah di rumah saudara saya ini. Papanya setiap jam 6 sore buka Johnny Walker. Kaget saya, ngapain? Udah, dia mulai makan, orang India sering kayak begitu. Makan apa itu terus sama minum Johnny Walker. Waktu gelasnya satu masih ketawa-ketawa. Gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, mukanya sudah mulai merah. Tatap kita udah seperti monster. Nah, saudara tahu nggak Hulk tahu nggak Hulk? Ya kan? Saudara tahu Hulk itu kalau sudah masuk roh jahatnya, dari orang baik ada perubahan karena katalis menjadi monster hijau, buto hijau. Orang kalau sudah masuk katalis makin banyak minumannya, jadi monster. Betul apa betul, saudara? Singkirkan katalis, engkau akan mengalami kemerdekaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu adalah produk dari iblis. Katakan amin. Jangan kita berkata mengusir iblis kalau kita belum bisa mengusir katalis itu dari hidup kita. Katakan amin. Yes. Saya melihat itu, bapak itu, istrinya menjadi bulan-bulanan ditampar, anaknya dimarahin setiap malam. Aduh, gue bilang ini rumah kayak neraka. Tapi paginya dia bersadar, baru dia, maaf gitu. Minta maaf sama istri, minta maaf sama anak, sudah tahu semua. Ini suka apa itu? Mabok.
Jadi kelakuannya begitu, udah biasa. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, ciri orang-orang yang gagal hidup dalam kasih dan kesetiaan itu seperti apa? Suka menaruh dendam dalam hidupnya. Saya percaya saudara bukan satu-satunya di sini. Amin. Suka menaruh apa? Itu ciri orang yang gagal hidup dalam kasih dan kesetiaan. Suka menyimpan kesalahan orang lain. Akhirnya terjadi apa? Kepahitan. Membenci. Ini adalah orang yang belum hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kasih di mulut, setia di mulut, tidak dalam hati. Saudara. Akhirnya penuh dengan kekecewaan, dendam, amarah. Saudara, amarah itu menjadi huluk, sudah berubah. Oh, nah orang kalau dikuasai amarah itu gemetar dia. Ada spirit yang masuk tidak membawa damai sejahtera. Saudara bisa bedakan Roh Kudus membawa damai sejahtera, katakan amin. Itu saudara, kita harus tahu. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Orang-orang yang masih hidup dengan dendam, ada duri-duri dalam hatinya, sehingga apa yang terjadi? Keluar sumpah serapah, keluar kutukan, ya kan? Keluar amarah. Inilah terikat dengan belenggu-belenggu iblis. Maka poin ketiga, saudara, bahwa seruan Tuhan untuk bertobat ini penting, saudara. Untuk mengalami kasih dan kesetiaan. Kita akan baca dalam Yesaya 58 bergantian ayat 1 sampai 5. Yesaya 58 ayat 1 sampai 5. Saya mulai ayat pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2, mari saudara. Ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4. Amin. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus, doa dan puasa itu menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa, katakan amin. Sehingga kita bisa melihat Tuhan sempat menegur umatnya, bangsa Israel pada saat itu. Mereka berdoa, berpuasa, tapi Tuhan gak jawab doa mereka. Padahal doa puasa itu adalah doa merendahkan hati, ya. Dan kita bisa melihat mereka selalu merendahkan diri, menundukkan kepala, ya, dan juga membentangkan kain karung, lalu abu ditaruh di atas kepala, tanda mereka berkabung, tanda mereka sungguh-sungguh minta jawaban doa, merendahkan diri. Tetapi di sini Tuhan menegur umatnya karena doa puasanya hanya formalitas pada saat itu. Ibadahnya hanya ibadah rutinitas, hanya untuk melaksanakan religius, ya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa mereka ini yaitu beribadah kepadaku, tapi yang mereka lakukan perintah manusia. Hati mereka jauh daripadaku, ya. Disitulah firman Tuhan menegur, ya, kata Tuhan Yesus juga berkata demikian, ya. Perbuatan religius yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena saudara terkasih dalam Kristus, waktu mereka berpuasa tidak disertai dengan ketaatan, ya. Artinya apa? Yang Tuhan mau, saudara, bukan cuma puasa tubuh kita, bukan cuma puasa fisik kita,
tetapi hatimu harus berpuasa. Amin. Hatimu harus berpuasa. Puasa bukan, akhirnya mereka kan menjadi kebiasaan puasa bulan puasa ya. Tapi akhirnya pada saat itu bangsa Israel melakukan 2 puasa ya, sering, tapi hanya sebagai religius. Makan minum saja selesai, tapi tanpa makna. Itu sudah menjadi kebiasaan ya. Akhirnya Tuhan berkata apa dalam ayat 1, perhatikan di sini, Tuhan tegur benar-benar saudara. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nah, Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala yang keras. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan juga dosa mereka. Katakan amin. Oh, Tuhan tegur pada saat itu. Saudara terkasih dalam Kristus, ya. Jadi disinilah kalau Tuhan tegur artinya apa? Puasa mereka ternyata waktu mereka puasa disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang Tuhan mau saudara bahwa puasa yang pertama, catat saudara, harus disertai pertobatan, katakan amin. Yang kedua, puasa itu kita kalau tidak disertai puasa hati, maka puasa itu batal saudara, ada amin. Kalau puasa hati kita penuh dengan benci, dendam, kepahitan, kekecewaan, puasamu menjadi amin. When you fasting, what is fasting? You have to repent from your sin. Amin. Bertobat dari dosamu, katakan amin. Lalu hatimu harus berpuasa. Amin. Please note that. Kalau saya tidak buat catatan. Yang ketiga, saudara, bukan cuma hatimu yang berpuasa, puasa hawa nafsu. Puasa keinginan, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu saudara hawa nafsu, ada amin. Yang keempat, saudara, yang ketiga puasa hawa nafsu. Yang keempat, puasa apa? Matamu. Amin. Waktu puasa jangan melihat pornografi, wanita yang akan, ya kan? Your eyes should be fasting. Amin. Itu yang menggoda, yang menjatuhkan dalam dosa. This is an open door of sin. Maka saudara terkasih dalam Kristus, yang kelima, puasa pikiranmu, saudara, katakan amin. Agar pikiranmu bersih dari pikiran kotor, pikiran cemar, pikiran yang jahat. Baru itu betul-betul puasa di mata Tuhan. Amin, saudara. Why I'm fasting and God not hear my fasting? Puasa mulutmu, saudara, katakan amin. Jangan ada perkataan jahat keluar dari mulutmu, katakan amin. Iya. Karena Tuhan tegur, saudara, di sini Tuhan tegur umatnya, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Tuhan bilang serukan. Karena waktu mereka berpuasa, mereka berdoa, tapi mereka tetap berkompromi dengan dosa. Mereka tetap masih melakukan dosa. Secara lahiriah mereka beribadah kepadaku, ya. Tetapi dosa berjalan terus, ya kan? Sehingga ini yang paling berbahaya, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, ayat 2, perhatikan di sini. Memang setiap hari mereka mencari aku. Mereka suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat terhadap Allah, ya. Tanyanya ayat ketiga, perhatikan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga Tuhan? Mereka berdoa demikian. Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya, kata Tuhan, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan pada hari puasamu kamu mendesak-desak semua buruhmu. Masih melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Sibuk dengan urusanmu, tidak sungguh-sungguh mencari aku. Ternyata ayat 4, perhatikan di sini. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil apa dikatakan? Berbantah dan apa? Berkelahi. Ada amin. Kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan hanya formalitas hari Minggu. Tapi hari lain masih berkelahi, masih berantem, masih berbantah-bantahan. Bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita? Katakan amin. Amin. Masih berkelahi.
masih berbantah-bantah dengan sesamamu manusia, memukul dengan tinjumu, dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan terdengar di tempat tinggi. Katakan amin. Yang ngomong firman Tuhan bukan saya, katakan amin. Yes. God sees the heart. Tuhan melihat hati, katakan amin. Amin, saudara. Kita boleh beribadah, siap-siap memuji Tuhan, ya kan? Bahkan ada satu gereja, wah pakai talit semua, ya kan? Tapi saudara, itu tidak menentukan. Tuhan melihat bersih di depan luarnya seperti orang Farisi begitu. Hati kita harus bersih, bos, katakan amin. Mulut kita harus bersih, katakan amin. Mata kita harus bersih, katakan amin. Maka dikatakan mata seperti pelita. Kalau matamu gelap, betapa gelapnya tubuhmu semua. Saudara terkasih dalam Kristus, jangan sampai kita berkata, wah ya, memuji Tuhan tapi masih berbuat jahat. Akhirnya kita berkata kasih karunia menyelamatkan. That's a pit of hell teaching. Tidak seperti itu. Kasih karunia bukan satu lisensi untuk berbuat dosa, katakan amin. Kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa, saudara terkasih dalam Kristus. Maka inilah saudara Tuhan mengajar hari ini dengan berpuasa demikian, ya. Dikatakan sesungguhnya dengan berpuasa berbantah, berkelahi, melakukan hal-hal yang jahat. Bagaimana aku mendengar suaramu tidak naik, kata Tuhan, ya kan? Apakah berpuasa itu ayat 5? Tuhan tanya sekali lagi, sungguhkah demikian berpuasa kau kehendaki hanya merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapuk tidur, sungguh itukah yang kau sebutkan puasa atau beribadah sejati kepadaku? Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, puasa atau ibadah yang sejati seperti apa yang Tuhan mau, sehingga doa kita dijawab, terobosan terjadi, penyakit disembuhkan, kelepasan terjadi. Beri tepuk tangan, beri Allah kita, katakan amin. Amin, saudara. Siapa mau doanya dijawab? Amin. Ya, saat ini kita belajar, saudara. Yesaya 58 ayat 6 sampai 12 kita akan akhiri ayat 6. Bukan, kata Tuhan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, mari saudara. Yes, ayat 8. Pada waktu itulah, kata firman Tuhan, terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9. Yes, ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan menjadi seperti rembang tengah hari. Ayat 11. Yes. Haleluya. Ayat 12 terakhir, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Kalau sudah mau menerima terobosan doa sudah dijawab, kita melihat kuasa apa yang Tuhan mau, katakan amin. Ini saudara terkasih dalam Kristus, sehingga jangan kita hanya menjadi seperti orang Farisi, ya kan? Tuhan gak lihat seperti Tuhan melihat hati, saudara. Maka dikatakan ayat 6, ya. Puasa seperti apa, kata Tuhan? Berpuasa yang kukehendaki bukan cuma kau merendahkan diri seperti itu, gak makan, gak minum saja seperti itu menghadap padaku, tidak, saudara. Supaya kau membuka belenggu kelaliman. Apa artinya, saudara? Supaya kita melepaskan kuk sesama manusia, tidak menindas sesama manusia, tidak bertindak semena-mena, katakan amin. Bebaskan, ya,
memerdekakan orang yang teraniaya. Tidak lagi menuntut, membebaskan orang yang bersalah, membebaskan orang yang berhutang kepadamu. Maka kau akan dikatakan anak kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah-riah kita. Yesus membebaskan wanita yang bersalah. Kita perlu bisa membebaskan kesalahan orang lain. Katakan amin. Itulah yang Tuhan mau. Katakan amin. We have to become real Christians. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Tapi kalau sebagai orang Kristen masih masengkuk kepada sesamamu, masih menindas, masih menganiaya, nah ini tidak benar kata Tuhan. Ternyata anakku berdoa tapi masih tidak memerdekakan sesamanya. Lalu kata firman Tuhan, saudara kasih dalam Kristus, ayat ke-7, berpuasa di kandang itu supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar. Yang pertama saudara, supaya kita boleh berbagi berkat kepada sesama manusia. Kadang-kadang orang susah, orang miskin, orang lapar, bagilah rotimu. Memberi tumpangan, membawa rumahmu orang miskin gak punya rumah, sandang, pangan, papan ini saudara. Dia tidak punya rumah di kolong jembatan atau anak sedang kehujanan. Saudara, itu saudara yang Tuhan mau. Kita harus bikin satu tim. Misalnya saya terpikir ada satu teman-teman saya itu penginjil, mereka bikin satu tim. Setiap jam 10 malam, jam 9 mereka jalan di anak jalanan, beli makanan, bikin nasi goreng, kasih makan, kasih ini, beritakan Injil. Saudara, banyak yang masih lapar dan haus. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Katakan amin. Itu pelayanan yang juga Tuhan sukacita melihat, dan kita boleh menerima upah dari Bapa di surga. Katakan amin. Bukan cuma pelayanan mimbar, saudara. Perhatikan ternyata supaya engkau memecah-mecahkan rotimu, berbagi berkat pada orang yang lapar ini, membawa rumahmu orang miskin gak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, artinya dia tidak punya pakaian atau pakaian compang-camping, berikanlah. Mungkin pakaian bekas saudara masih bagus, kan? Bisa beli pakaian baru buat mereka belikan, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara sendiri susah begini, saudara, pura-pura gak lihat. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama manusia, bagaimana kita berkata mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Katakan amin. Amin, saudara. Ini saudara yang Tuhan lihat, hiduplah dalam kasih dan kesetiaan. Ketika kita melakukan firman, tidak memasang kuk terhadap sesama, membebaskan orang lain yang bersalah. Bahkan dikatakan di sini, dikatakan bukan cuma itu, kita boleh berbagi berkat. Maka apa terjadi? Ayat 8, pemulihan terjadi. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Itu kata Tuhan. Hidupmu yang tadinya dalam kegelapan, Tuhan akan menerangi hidupmu. Katakan amin. Aliran-aliran berkat terbuka dari surga. Katakan amin. Itu kata firman. Lukamu akan pulih dengan segera. Luka hatimu akan sembuh. Penyakitmu akan disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Waktu kita hidup dalam kasih dan kesetiaan, sungguh-sungguh Tuhan lihat puasa seperti itu, atau ibadah sejati seperti itu. Kita boleh menjadi orang Kristen yang menjadi terang bagi sesama. Itu orang Kristen. Ternyata dia datang setiap kali, seminggu sekali di kolong jembatan, memberkati, kasih orang lapar, kasih. Nah, orang-orang Kristen ini akhirnya mereka berkata, ini orang-orang yang penuh dengan terang, penuh dengan cahaya Tuhan. Inilah kata Tuhan, ketika kita melakukan saluran-saluran berkat akan terbuka dari surga yang melimpah dalam hidup kita. Terang cahaya Allah dan sukacita melimpah masuk ke kehidupan kita. Dikatakan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Tuhan akan membenarkanmu. Katakan amin. Kemudian Tuhan barisan belakangmu. Artinya ada perlindungan Tuhan. Protection, wall of fire. Nah ini dikatakan. Perlindungan dan keselamatan dan kesembuhan. Dan Tuhan janjikan. Tuhan sendiri akan menjadi pembela kita. Kebenaran Tuhan di depan kita. Barisan Tuhan, dikatakan kemuliaan Tuhan di belakang kita, perlindungan Tuhan, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita mau melakukan yaitu firman Tuhan, membebaskan yang terikat, yang terbelenggu,
membebaskan yang terikat setan. Itulah puasa yang Tuhan mau, katakan amin. Yang terikat kuasa kegelapan, ya. Maka itu dikatakan ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, Ia akan berkata, ini aku dengar doamu. Dan Ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, katakan amin. Ada amin, saudara. Kalau kita memfitnah, kita menghujat, itu belum hidup dalam kasih dan kesetiaan. Saudaraku dalam Kristus, katakan amin. Masih menghujat, menunjuk-nunjuk, kesalahan orang diingat-ingat, saudara. Ya, disinilah firman Tuhan hari ini kita belajar. Oh, Tuhan mau kita membebaskan dari penindasan, dari penganiayaan. Ayat 11 Alkitab mencatat demikian firman Tuhan janjinya. Tuhan akan, ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan menjadi seperti rembang tengah hari. Wow, ini dahsyat ayat ini, saudara. Ayat 11 dikatakan demikian, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Sekalipun engkau di tanah kering, hatimu akan dipuaskan Tuhan. Ini janji yang luar biasa. Tuhan akan menuntun engkau. Jalan hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Ya, ketika kita mau hidup dalam kebenaran, kasih dan kesetiaan ini, saudara, dan akan membaharui kekuatanmu. Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Sekalipun di tempat-tempat kering, sekalipun dikatakan ada krisis, ada resesi, ada PHK, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menuntun hidupmu. Tuhan akan membuka berkat yang baru bagi kita, katakan amin. Ya. Maka dikatakan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, saudara. Artinya apa? Taman yang diairi dengan baik itu akan hijau. Itu akan ada bunganya. Itu akan ada buahnya. Tuhan akan membuat engkau menjadi taman diairi dengan baik, katakan amin. Well watered garden. Wow. Saudara lihat taman diairi dengan baik itu luar biasa. Pasti hijau, berbunga, berbuah, ya. Ini luar biasa. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Berkatmu akan selalu deras, tidak akan habis. Mata air itu gak akan pernah habis airnya. Artinya waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kasih dan kesetiaan, berkat Tuhan tercurah tidak putusnya, katakan amin. Berkat yang berlimpah, ya, artinya segala macam kesehatan, kekuatan, ya. Segala dikatakan di sini Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan menghadapi persoalan, menghadapi musuh-musuh kita, menghadapi lawan kita. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, usaha kita senantiasa berbuah dan berhasil, katakan amin. Inilah janji firman Tuhan, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, ya. Lalu ayat terakhir, ayat 12 adalah pemulihan sejati. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Sesuatu yang hancur akan dibangun kembali, katakan amin. Engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Sesuatu yang dead akan kau bangun kembali. Saudara terkasih dalam Kristus, terjadi pemulihan sejati, katakan amin. Engkau akan membangun reruntuhan berabad-abad, memperbaiki dasar diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, tembok yang retak bisa diperbaiki, dipulihkan, membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini artinya pemulihan sejati dalam segala hal, ya. Dibangun kembali yang hancur. Hidupmu yang hancur akan dibangun kembali, katakan amin. Ini satu janji yang luar biasa, ya. Artinya apa? Yang berdosa diinsafkan, disadarkan kembali oleh Tuhan. Bahkan dikatakan yang mati rohaninya dihidupkan kembali oleh Tuhan. Itulah janji firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Berkati dan meteraikan. Biarlah kami boleh senantiasa hidup dalam kasih dan kesetiaan hukum yang benar ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.